Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat malam itu, seperti baru terjadi kemarin. Bulan tertutup awan, lampu sorot di parkiran belakang mati tanpa sebab. Di dalam pos jaga, monitor CCTV satu persatu berubah jadi statis. Semua diam, semua membeku. Hanya satu layar yang tetap menyala, kamera 7 yang mengarah ke kamar 4 pintu baja itu, yang selama ini selalu tertutup rapat, terbuka sedikit demi sedikit, sendiri. Tak ada suara mesin, tak ada suara logam berderit. Hanya dingin yang makin menusuk tulang. Aku memegang senter, tapi cahaya tak menembus kegelapan di dalamnya. Rasanya seperti cahaya disedot oleh kehampaan. Dari dalam ruangan itu, keluar embusan uap dingin bercampur bau amis dan sesuatu yang membusuk. Tiba-tiba suara-suara mulai terdengar, jeritan. Tapi bukan satu, banyak, seperti puluhan, bahkan ratusan. Aku terpaku, kakiku berat, tak bisa bergerak. Dan lalu, aku melihatnya. Di tengah kabut beku, berdiri seorang wanita berseragam kerja, wajahnya pucat kebiruan, rambutnya lepek, matanya kosong. Dari mulutnya yang sobek, darah beku menetes perlahan. Tapi yang paling membuatku nyaris kehilangan akal, bukan penampakannya, tapi karena aku pernah melihat wajahnya di ruang arsip, di antara berkas pegawai lama. Nama, Maya R. Sutanto, meninggal 2018. Dinyatakan hilang, tak ditemukan jasadnya. Dia memandangku, dan dengan suara lirih yang seperti bergema dari kedalaman liang kubur, dia berkata, "Kau yang terakhir. Temukan aku sebelum dagingku dikirim keluar." Aku lari. Aku tak peduli pintu emergency yang membunyikan alarm. Tak peduli motor yang hampir tak bisa di-starter. Malam itu aku keluar dari tempat itu dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Namaku Dimas. Usia waktu itu 28 tahun. Aku baru saja keluar dari pekerjaan lamaku sebagai satpam di sebuah perumahan elit karena masalah internal. Belum sebulan nganggur, aku dapat tawaran dari seorang teman lama yang kerja di bagian logistik. Katanya, ada lowongan satpam malam di sebuah gudang penyimpanan daging sapi. Lokasinya di pinggiran kota, daerah industri yang mulai sepi sejak pandemi. Awalnya aku ragu. Tempat itu jauh dari mana-mana, jalannya rusak, dan katanya jarang dilewati kendaraan umum. Tapi gajinya, jujur, gaji yang ditawarkan jauh di atas rata-rata. Dan untuk orang sepertiku yang butuh pemasukan cepat, angka itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Interviewnya singkat, bahkan terasa terlalu mudah. Hanya beberapa pertanyaan standar, lalu aku langsung disuruh datang malam itu juga untuk mulai pelatihan. Shift malam jam 10 sampai jam 6 pagi. Katanya, kerjaan gampang. Keliling gudang tiap 1 jam, cek panel suhu, jaga monitor CCTV, dan pastikan tidak ada maling. Gudangnya besar, tapi katanya jarang ada aktivitas malam-malam. Waktu pertama kali sampai ke lokasi, aku langsung merasa aneh. Bangunannya besar dan berwarna kusam, dikelilingi pagar besi tinggi, dan hanya satu pintu gerbang utama. Tidak ada lampu jalan di sekitar,
hanya sorotan lampu dari dalam yang membuat bayangan panjang di aspal retak. Suara-suara malam nyaris tak ada. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, hanya sunyi. Sunyi yang terlalu sunyi. Di dalam, aku disambut satpam lama yang akan segera pensiun. Namanya Pak Roni. Wajahnya keras, tapi sorot matanya lelah. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ditahan. Kerjanya, "Santai kok, Mas," katanya sambil menyodorkan jaket dinas. "Cuma ya, biasakan diri sama dingin aja. Di sini, dinginnya beda." Aku pikir dia bercanda. Baru beberapa jam di dalam, aku mulai merasakannya. Bukan dingin biasa, seperti masuk ruang ber-AC, tapi dingin yang menggigit, yang terasa sampai ke sendi, meskipun aku tidak sedang berada di dalam freezer. Dan entah kenapa, dari seluruh area gudang yang luas itu, mataku selalu tertarik pada satu pintu besar berlabel Kamar 4. Pintunya berbeda, lebih tebal, lebih tua, dan terkunci ganda. Di atasnya ada tulisan yang sudah pudar. "Jangan dibuka tanpa izin supervisor." Waktu aku tanya ke Pak Roni tentang itu, dia hanya jawab pelan, "Kamar itu jangan didekati kalau nggak penting. Percaya sama saya, Mas. Nggak semua daging di situ. Cuma daging sapi." Aku tertawa kecil, mengira itu cuma candaan veteran untuk nakut-nakutin anak baru. Tapi sekarang, kalau aku ingat lagi kata-kata itu, aku berharap aku mendengarkan lebih serius. Malam pertamaku resmi dimulai pukul 10. Pak Roni menyerahkan kunci dan radio komunikasi, lalu meninggalkanku sendiri setelah memberi beberapa instruksi dasar. "Keliling tiap jam ganjil, Mas. Cek suhu di ruang panel. Kalau ada suara aneh, jangan ditanggapi dulu. Lapor lewat HT aja." Aku tertawa canggung. Suara aneh? Maksudnya tikus atau kucing liar? Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menepuk bahuku pelan dan pergi menembus gelap. Begitu pintu gerbang ditutup, rasa sepi benar-benar menghantam. Bukan cuma sepi suara, tapi juga hampa. Seolah aku satu-satunya makhluk hidup di radius 1 kilometer. Lampu gudang hanya sebagian yang menyala. Beberapa lorong dibiarkan gelap untuk hemat listrik, katanya. Tapi buatku, itu hanya menambah tekanan. Bayangan bergerak panjang di dinding, dan suara langkahku sendiri terdengar terlalu keras. Tapi yang paling menggangguku malam itu adalah dinginnya. Bahkan di area kantor yang tidak berpendingin, udara seperti menusuk kulit. Nafasku mengembun tiap kali aku berbicara sendiri untuk mengusir rasa takut. Kupikir AC terlalu dingin, tapi ternyata AC sudah dimatikan sejak jam 8 malam. Dari ruang CCTV, aku bisa melihat seluruh lorong dan kamar penyimpanan. Tapi ada satu titik buta, sudut kamar 4. Entah kenapa, kamera di sana selalu buram. Padahal semua kamera lainnya terlihat jelas. Aku mencoba keliling sesuai jadwal. Lorong-lorong panjang yang dipenuhi rak, drum plastik, dan gantungan daging seperti lorong rumah jagal. Bau amisnya menusuk. Bukan bau daging segar, tapi bau anyir tua dan aneh. Seperti darah kering yang dipanaskan. Kamar 1 sampai 3 semuanya terkunci rapi dengan indikator suhu digital menyala normal. Tapi ketika aku melewati kamar 4, aku langsung berhenti. Tidak ada suara. Tapi udara di depannya jauh lebih dingin dari area lain. Sampai-sampai napasku keluar asap putih. Dan disitulah aku mencium bau itu. Bau yang berbeda dari yang lain. Bukan cuman amis,
tapi ada aroma busuk manis yang menusuk hidung. Bau seperti bangkai tua yang dibekukan. Aku mengedarkan senter ke sekitar, berusaha mencari sumbernya, tapi tak ada apapun. Pintu kamar 4 terkunci dengan rantai baja dan 2 gembok. Aku mendekat, mencoba mengintip dari sela pintu. Hanya gelap, tapi untuk sesaat aku merasa seperti ada yang mengintip balik dari dalam. Entah kenapa, buluku berdiri semua. Aku buru-buru menjauh dan kembali ke pos. Kututup pintu, kukunci 2 kali, dan menyalakan radio kecil sambil menyeduh kopi sachet. Tapi bahkan setelah itu, bau itu tetap tercium di bajuku. Seolah aku baru saja berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku dekati. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Rutinitas malam di gudang tak pernah berubah. Keliling lorong, cek suhu, pantau, CCTV, kembali ke pos. Tapi ada satu titik dalam setiap ronde patroli yang membuat tubuhku menegang dan langkahku melambat secara refleks. Saat aku mendekati kamar 4 kamar ini berbeda dari ruangan lain. Kalau kamar 1-3 memakai pintu logam standar dengan sensor suhu digital di sisi samping, kamar 4 memakai pintu baja berganda, disegel rantai besi dan 2 gembok besar. Di atas pintunya, ada plakat tua yang catnya sudah mengelupas, bertuliskan, "Khusus. Tidak boleh dibuka tanpa izin supervisor." Pernah sekali aku iseng bertanya ke petugas logistik yang jaga siang soal kenapa ruangan itu begitu dijaga ketat. Dia hanya tertawa pendek, lalu menjawab dengan nada yang entah bercanda atau serius. Dulu, pernah ada yang nyoba buka kamar 4 pas tengah malam. Besoknya dia nggak masuk kerja lagi. Katanya, lihat isi yang bukan daging. Jawaban itu seharusnya jadi lelucon. Tapi melihat wajahnya yang mendadak kaku, aku mulai curiga. Apalagi setelah aku tahu dari supervisor bahwa aku dilarang keras membuka pintu kamar 4, kecuali ada kebakaran atau pemadaman listrik total. Bahkan kunci cadangan ruangan itu disimpan di dalam brankas, dan hanya manajer yang punya akses. "Mending jangan dekat-dekat, Mas Dimas," kata Bu Reni, kepala admin yang kadang masih lembur malam. Ruangan itu beda. Dulu tempat simpan daging impor, tapi sejak insiden itu, ya, dibiarkan aja. Tapi tetap dingin. Heran juga, listriknya mati pun kadang masih ada embun di gagangnya. Aku hanya mengangguk waktu itu, pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hati, penasaran itu makin besar. Karena setiap kali aku melewati kamar 4, aku merasa ruangan itu mengeluarkan sesuatu. Entah hawa dingin, entah energi aneh, tapi cukup untuk membuat tengkukku merinding setiap kali. Dan yang paling mengganggu, di malam ketiga aku bekerja, saat sedang keliling pukul 1 lewat sedikit, aku mendengar bunyi ketukan 3 kali dari dalam kamar 4. Pelan, berat, seperti ada tangan besar yang mengetuk baja. Tok, tok, tok. Aku membeku di tempat. Ku coba meyakinkan diriku, itu pasti suara mesin atau suara dari luar gudang yang terpantul. Tapi malam itu, begitu aku kembali ke pos dan menyalakan monitor CCTV, kamera di lorong depan kamar 4 yang biasanya buram menyala sebentar. Dan di situ, aku melihat sesuatu berdiri di depan pintu. Kabur, hanya siluet, tapi tinggi, ramping, dan seperti menatap ke arah kamera atau ke arahku. Monitor langsung gelap beberapa detik kemudian. Aku menoleh ke arah lorong. Dari balik jendela kecil pos jaga,
tapi tidak ada siapa-siapa. Tetap saja, perasaan itu seperti sedang diperhatikan dari kejauhan, tidak pernah pergi. Malam keempat, aku sudah mulai terbiasa dengan rutinitas, atau mungkin lebih tepatnya, memaksakan diri untuk terbiasa. Sejak kejadian CCTV malam itu, aku jadi lebih waspada, tapi aku juga tak mau terlihat penakut. Lagi pula, kerja di tempat seperti ini memang butuh mental kuat, atau setidaknya pura-pura kuat. Sekitar pukul 1 dini hari, seperti biasa aku melakukan patroli keliling. Lampu lorong logistik menyala remang, menyisakan bayangan panjang dari tumpukan palet dan rak plastik. Udara tetap dingin. Bau amis tetap menyertai setiap langkah. Aku berjalan perlahan, mencatat suhu dari panel di dekat kamar 2, lalu mulai menyusuri lorong utama menuju area belakang. Dan saat itulah aku mendengarnya. Langkah kaki, tap, tap, tap. Suara itu terdengar jelas, berasal dari lorong belakang, tepat setelah belokan menuju kamar 4. Langkahnya berat, lambat, dan ritmenya ganjil. Seperti seseorang yang pincang atau sedang menyeret kaki. Kupikir mungkin itu petugas logistik yang datang lembar atau teknisi yang terlambat. Permisi, panggilku. Tak ada jawaban. Aku mendekat dengan senter di tangan. Cahaya menyorot ke ujung lorong. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu tetap terdengar. Kali ini seolah bergerak menjauh dariku, masuk ke arah gudang daging beku. Aku mempercepat langkah, tapi begitu sampai di belokan, lorong itu kosong. Tak ada bayangan manusia, tak ada suara, seolah semua menguap begitu saja. Yang ada hanya lorong panjang gelap menuju kamar 4, dengan pintu baja itu berdiri seperti raksasa diam dalam kegelapan. Aku menunggu sejenak, hening, lalu lagi. Tap, tap. Suara langkah itu kini terdengar dari arah belakangku. Aku langsung menoleh cepat. Senter mengarah ke lorong yang baru saja kulalui. Kosong, tapi langkah itu terdengar jelas di belakang telingaku. Dan anehnya, tidak ada gema. Padahal lantai gudang biasanya memantulkan suara. Kali ini tidak. Seolah suara itu bukan berasal dari tempat ini. Aku mundur perlahan, punggung nyaris menyentuh dinding. Jantungku berdebar begitu keras hingga aku bisa mendengarnya di telinga sendiri. Saat akhirnya aku berani bergerak kembali ke pos jaga, aku merasa seperti sedang diikuti, tapi tidak ada siapa-siapa di monitor. Tidak ada bayangan, tidak ada aktivitas yang terekam. Hanya kamera 7 yang kembali buram, tapi kali ini tidak gelap. Ada kabut tipis di layar. Kabut di dalam lorong gudang. Di musim kemarau, malam itu aku tidak tidur sama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mencatat kejadian ini dalam buku kecil yang kusembunyikan di bawah meja pos jaga. Halaman pertama, kutulis, Taku Sakudia, Fitusa 18. Suara langkah, tidak ada orang. Lorong kosong. Kamera 7 kabur, merasa diawasi. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan satu pola ganjil. CCTV di gudang hanya bermasalah saat malam hari. Saat shift siang, semua kamera terlihat normal. Gambar jernih, stabil, dan berfungsi seperti biasa. Tapi saat malam tiba, terutama setelah lewat tengah malam, monitor di ruang pos jaga mulai menunjukkan hal-hal yang sulit dijelaskan. Awalnya hanya gangguan kecil,
gambar yang tiba-tiba berubah statis selama beberapa detik. Lalu, muncul bayangan samar di salah satu sudut kamera. Pernah suatu malam, kamera 3 yang mengarah ke pintu belakang menangkap siluet seseorang berdiri diam, tak bergerak, selama hampir 2 menit. Aku rewind rekaman, tapi hasilnya nihil. Di rekaman, tidak ada apa-apa. Yang membuatku semakin gelisah adalah kamera 7, kamera yang menghadap lorong menuju kamar 4. Hampir setiap malam, kamera itu kabur seperti diselimuti kabut. Kadang muncul garis-garis hitam, kadang hanya menampilkan layar abu-abu dengan suara berdesis seperti bisikan. Pernah aku mencoba memanggil teknisi untuk mengecek, tapi setiap kali teknisi datang di pagi hari, semua kamera berfungsi normal. Tidak ada error, tidak ada kabel longgar, tidak ada masalah jaringan. CCTV-nya sehat-sehat aja, Mas Dimas, kata teknisi sambil tersenyum. Mungkin Mas kecapekan aja, matanya silau monitor terlalu lama. Tapi aku tahu itu bukan halusinasi. Karena malam itu aku melihat lebih dari sekadar gangguan visual. Sekitar pukul 2 pagi, monitor CCTV 4 yang menghadap ke dalam ruang pendingin kamar 2 menampilkan gambar aneh. Rak daging yang biasanya kosong terlihat penuh, tapi bukan dengan daging biasa. Bayangan hitam menggantung di kail logam. Bentuknya seperti tubuh manusia, penuh luka, tergantung diam. Aku melongo, mulutku kering. Ku pencet tombol zoom, tapi gambar langsung berubah jadi statis. Dalam beberapa detik, kamera lain ikut terganggu satu persatu. Layar menjadi abu-abu, lalu hitam. Hanya satu kamera yang tetap menyala, kamera 7. Dan di sana lagi-lagi seseorang atau sesuatu berdiri di depan kamar 4. Bukan siluet seperti biasa. Kali ini lebih jelas. Perempuan. Rambut panjang, memakai seragam gudang lama warna biru pudar. Wajahnya tidak tampak, tapi lehernya miring tidak wajar. Tangannya menggantung dan kakinya telanjang, berdarah. Aku tidak bisa bergerak. Mataku menatap layar, sementara tangan gemetar meraih radio. Lalu tiba-tiba, semua kamera kembali normal. Seketika, seolah tidak terjadi apa-apa. Kuputar ulang rekaman. Tidak ada. Semua kembali seperti biasa. Hanya rak kosong dan lorong gelap. Tapi saat aku menengok meja di samping monitor, aku tertegun. Ada jejak air, berbentuk bekas kaki telanjang, menuju pintu pos jaga. Dan aku tahu, aku tidak sendiri malam itu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di luar gelap pekat tanpa bintang, dan suhu di dalam gudang turun drastis meski sistem pendingin utama menunjukkan angka normal. Bahkan kopi panas yang biasa menemani ronde kedua terasa hambar dan tak membantu mengusir dingin dari tulangku. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara ketukan lagi. Bukan yang biasa. Kali ini lebih cepat, lebih keras, dan berulang. Tok, 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 suaranya berasal dari kamar 4. Suara logam dihantam dari dalam, seperti seseorang yang mencoba keluar. Aku berdiri membeku di lorong. Jantungku memukul tulang rusuk, seperti mau pecah. Lalu, suara ketukan berhenti dan digantikan dengan sesuatu yang membuat darahku terasa beku. Jeritan pelan, serak, lirih, seperti perempuan menangis, tercekik. Bukan jeritan panik, melainkan ratapan panjang, penuh rasa sakit. Tolong, buka. Aku dingin. Aku langsung mundur beberapa langkah. Senter di tanganku bergetar.
Suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku mengaktifkan HT dan menghubungi Pak Roni, supervisor shift malam. Pak, saya dengar suara dari dalam kamar 4. Ada yang minta tolong. Hening sejenak di seberang. Lalu suara beratnya menjawab, datar dan tanpa ragu. Abaikan saja. Aku terdiam, menunggu penjelasan, tapi tak ada kelanjutan. Cuma suara radio yang mendesis. Maksudnya, saya harus... Itu bukan urusanmu. Jangan dekat-dekat sana lagi. Jaga pintu gerbang saja. Paham? Nada suaranya berubah keras, seperti takut, tapi berusaha menutupinya. Aku hanya menjawab singkat, siap. Kupandangi pintu baja kamar 4 dari ujung lorong. Masih diam. Tapi aku tahu, sesuatu di baliknya sedang memperhatikan. Menunggu. Sebelum kembali ke pos, aku melihat sejenak lantai di depan pintu itu. Ada bekas goresan panjang di logam, seperti cakaran atau paku yang ditarik dari dalam, dan yang membuatku nyaris muntah di sela-sela pintu. Ada bercak darah, masih segar. Pagi itu baru saja aku ingin pulang usai shift malam ketika Pak Roni menghampiri dengan raut wajah kusut. Mas, Dimas, bisa bantu jaga malam ini juga ya? Satpam satunya, Wawan, nggak masuk. Kenapa, Pak? Tanyaku. Dia hanya menghela napas dan mengalihkan pandangan. Katanya sakit. Tapi, saya dengar dari orang rumahnya, dia nggak pulang sejak 2 malam lalu. Aku langsung terdiam. Wawan adalah satpam siang yang cukup ramah. 2 hari lalu dia masih bercanda soal daging bisa jalan sendiri kalau kelamaan disimpan. Dan sekarang menghilang. Aku ingin menolak. Badanku lelah, mataku berat, tapi ada nada mendesak di suara Pak Roni. Seolah dia takut sesuatu akan terjadi kalau aku tak menjaga malam itu. Maka malam itu, aku kembali mengenakan seragam dan berdiri sendiri di pos jaga, shift ganda, teror ganda. Sekitar pukul 11 malam, saat udara mulai menggigit dan suara mesin pendingin bergemuruh pelan, aku iseng memeriksa buku log shift Wawan. Kebiasaan kami, setiap satpam mencatat apapun yang terjadi saat patroli. Halaman terakhir yang dia tulis tanggal 2 hari lalu. Hanya 1 kalimat ditulis terburu-buru dan nyaris robek. Dia keluar dari kamar 4. Dia tahu nama saya. Tanganku langsung dingin. Detak jantungku menggila. Aku menutup buku itu pelan. Tak berani membayangkan makna kalimat itu sepenuhnya. Saat aku mulai patroli, suasana lorong benar-benar sunyi. Tapi entah kenapa, malam itu tercium bau anyir darah yang lebih menyengat dari biasanya. Bukan dari dalam ruang penyimpanan, tapi dari arah gudang logistik, tempat terakhir yang kuingat Wawan suka duduk santai sambil ngopi. Aku berjalan ke sana dengan senter di tangan. Tak ada siapa-siapa, tapi ada sesuatu di lantai. Topi hitam, robek di ujungnya. Topi yang sering Wawan pakai. Di sampingnya ada bercak merah gelap yang belum sempat mengering sepenuhnya. Aku memanggil namanya. Wawan, kau di situ? Tak ada jawaban. Tapi sesuatu bergerak di balik tumpukan kotak. Aku mendekat perlahan, senter menyapu area sekitar. Dan tepat saat aku hampir sampai di ujung lorong, semua lampu padam. Gelap total. Gudang mendadak sunyi. Bahkan mesin pendingin berhenti berdengung. Aku membeku. Lalu, dalam gelap terdengar suara pelan. Napas, dekat, berat, tepat di belakangku. Dimas. Suara serak, sangat dekat, mengenal namaku.
Aku berbalik cepat, menyapu area dengan senter. Kosong. Tapi di dinding, di antara embun dingin yang menempel, ada tulisan kabur, seolah ditulis dengan jari dari dalam gudang. Giliranmu. Sudah 3 malam berturut-turut aku berjaga sendirian. Wajahku mulai pucat di cermin, mata sayu, dan rasa kantuk tak pernah datang dengan damai. Bahkan kafein sudah tak bisa menipu tubuhku yang terus-menerus waspada. Gudang ini sudah bukan sekadar tempat kerja. Ia seperti perangkap yang setiap malam bernapas lebih dingin, lebih berat. Pukul 02.03. Aku duduk di pos jaga memeriksa monitor CCTV yang malam ini entah kenapa tetap jernih. Tidak ada gangguan, tidak ada kabut, tidak ada siluet. Itu yang justru membuatku curiga. Karena pada malam-malam, seperti inilah biasanya hal buruk datang dengan tenang. Tiba-tiba terdengar suara besi berderit, gerik, keke. Kupikir mungkin angin, tapi suara itu terlalu berat, terlalu keras. Kupindah kamera ke arah lorong logistik. Di layar, terlihat pintu baja besar di ujung lorong perlahan terbuka sendiri, pelan. Menyeret bayangan panjang ke lantai dingin. Padahal, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam setelah dikunci manual. Kuncinya hanya ada 1, dan saat itu ada di mejaku. Aku langsung berdiri, menggenggam senter dan HT. Sementara itu, alarm sistem tetap diam. Tidak bunyi sama sekali, seolah sistem pun dibungkam. Kuambil kunci cadangan dan bergegas ke lorong. Dan di sana, kulihat dengan mata kepala sendiri, pintu baja terbuka lebar. Angin dingin bertiup dari dalam. Tapi bukan dingin biasa. Dingin ini membuat kulit terasa seperti tertarik, dan napas menjadi berat. Rasanya seperti masuk ke dalam ruangan di dasar laut. Lorong logistik sunyi. Kotak-kotak daging diam tak bergerak, tapi beberapa terlihat bergeser dari posisi semula, seolah tadi baru saja ada yang lewat, menyenggolnya dalam perjalanan keluar. Langkahku tertahan ketika melihat kabut tipis keluar dari dalam ruang logistik, melayang rendah, menari di kaki. Dan saat itulah kulihat sesuatu di ambang pintu baja telapak tangan, menempel dari sisi dalam pintu, meninggalkan bekas embun dan darah. Lalu lenyap secepat kilat, seolah ditarik kembali oleh kegelapan. Aku menyalakan HT. Pak Roni. Pintu logistik terbuka sendiri. Tidak ada alarm. Tolong cek sistem dari kantor pusat. Jawaban yang kudapat hanya statis panjang, dan kemudian suara samar. Sudah kubilang, jangan ganggu mereka. Aku tak tahu apakah itu suara Pak Roni, tapi nadanya dingin, dan bukan berasal dari jalur HT biasa. Saat aku kembali ke pos dengan napas tercekat, monitor kembali normal, tapi kamera 5 yang mengarah ke ruang logistik membeku. Layar membeku di satu frame. Pintu terbuka. Sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Lehernya miring, dan di belakangnya barisan tubuh tergantung di kail logam. Aku cabut kabel monitor malam itu juga. Pagi hari setelah kejadian pintu terbuka sendiri, aku datang. Lebih awal ke gudang dengan perasaan campur aduk. Aku ingin memastikan semua masih dalam kondisi baik, sekaligus mencari jawaban untuk mimpi buruk yang semakin nyata. Aku langsung menyalakan monitor CCTV, menelusuri rekaman shift malam sebelumnya. Dan di layar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku.
Di kamera 2 yang mengarah ke ruang freezer utama, terlihat sosok perempuan berdiri di antara gantungan daging sapi. Sosok itu sangat jelas. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya tak terlihat karena bayangan, tapi tubuhnya membeku, diam tanpa bergerak. Dia memakai seragam biru pudar yang sama seperti yang pernah kulihat di kamera 7 di lorong kamar 4. Aku replay, memperbesar gambarnya, tapi setiap kali aku fokus, sosok itu seolah menghilang perlahan, seperti kabut yang larut di udara. Aku segera pergi ke lokasi itu, lalu aku berdiri di antara gantungan daging yang tergantung rapi. Tapi, tak ada siapa-siapa. Udara beku menusuk kulit. Hanya terdengar suara mesin pendingin yang bergemuruh pelan. Aku menyapu ruangan dengan senter. Kosong. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada benda yang berpindah. Hanya keheningan dingin. Sejak saat itu, aku mulai yakin, apapun yang menghantui gudang ini, dia mampu muncul dan menghilang sesuka hati. Seolah dunia ini hanyalah panggungnya. Suatu sore, saat pergantian shift, aku duduk di ruang istirahat sambil minum kopi pahit. Di sana, aku bertemu Pak Jaya, tukang potong yang sudah puluhan tahun bekerja di gudang ini. Wajahnya kasar dan penuh bekas luka, tapi matanya menyimpan cerita dalam yang tak mudah diungkap. Aku memberanikan diri bertanya tentang gudang dan kejadian aneh yang mulai kualami. Pak Jaya menghela napas berat. Mas Dimas, tempat ini bukan gudang biasa. Banyak cerita kelam yang orang-orang tutup-tutupi. Kau baru ya? Aku mengangguk menunggu kelanjutan. Beberapa tahun lalu ada seorang pekerja wanita, namanya Sari. Dia bagian dari tim penyortir daging. Suatu malam, saat suhu di ruang pendingin ekstrim rendah, pintu terkunci dan dia terjebak di dalam. Semua orang panik, tapi saat ditemukan sudah terlambat. Tubuhnya membeku, dan sejak itu banyak kejadian aneh di sekitar kamar 4. Aku tersentak. Kamar 4 itu dulu ruang khusus, tapi setelah kejadian itu, pintunya dikunci rapat. Katanya, suara ketukan dan jeritan sering terdengar dari sana. Tapi atasan selalu suruh, tutup mulut. Pak Jaya memandangku tajam. Mereka bilang arwah Sari belum tenang. Dia marah dan tak bisa pergi. Kadang muncul di freezer atau berdiri di lorong dengan wajah kosong. Jadi, kalau kau dengar suara atau lihat bayangan, itu mungkin dia atau yang lain yang terjebak di sini. Aku menelan ludah. Semua teka-teki mulai tersambung. Semua rasa takutku bukan khayalan. Sudah beberapa malam aku mencoba mengintip ke arah kamar 4. Tapi selalu ada sesuatu yang menahan. Setiap kali aku mendekati pintu berat itu, senter yang kugenggam tiba-tiba mati mendadak. Baterainya sudah baru, aku pastikan. Bahkan setelah diganti baterai sekalipun, hasilnya sama. Aku coba menggunakan ponselku sebagai penerang cadangan. Tapi di dekat pintu itu, layar ponsel menjadi gelap total. Lebih buruk lagi, sinyal ponsel hilang, benar-benar lenyap seolah ruangan itu menyerap semua gelombang. Aku berdiri terpaku, gelap menyelimuti. Hanya tersisa suara desisan mesin pendingin. Pernah suatu malam, aku nekat membuka sedikit pintu, cukup untuk mengintip ke dalam. Saat itulah senterku mati total, ponselku mati, dan gelombang udara dingin menderu keluar. Aku terpaku beberapa detik dalam gelap. Jantung berdegup kencang. Kemudian, aku mendengar bisikan pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas menggetarkan. Pergi, jangan kembali. Aku segera menutup pintu, menarik napas panjang dan mundur menjauh.
Malam itu, rasa lelah dan ketegangan sudah memuncak. Aku sedang melakukan patroli terakhir sebelum pergantian shift. Lampu-lampu lorong berkelap-kelip, dan suhu dingin menusuk sampai ke tulang. Di ruang penyimpanan utama, ada barisan potongan daging besar yang tergantung rapi di kail logam. Aku melewati lorong itu perlahan, memastikan semuanya aman. Tiba-tiba, mataku tertuju pada salah satu potongan daging sapi yang tampak bergoyang pelan. Awalnya kupikir angin dari pendingin yang kuat, tapi semua pintu dan jendela terkunci rapat. Tidak ada celah angin masuk. Daging itu bergoyang lebih kuat, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Seolah daging itu memiliki nyawa, bergerak perlahan tapi pasti. Aku menahan napas. Tubuhku membeku, senter yang kugenggam bergetar. Dalam keheningan yang menakutkan, aku mendengar suara berat, seperti nafas berat di dekat telingaku. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapapun. Goyangan daging itu berhenti seketika. Aku cepat-cepat menjauh tanpa berani menoleh lagi. Malam-malamku sudah penuh mimpi buruk. Mimpi tidur tak lagi menjadi pelarian, tapi ladang baru ketakutan. Dalam mimpiku, aku selalu melihat sosok wanita berseragam kerja. Pakaian biru pudar yang sama seperti yang kulihat di freezer dan kamar 4. Dia berdiri di tengah lorong gelap, wajahnya pucat dan kosong. Tapi yang paling mengerikan, mulutnya robek lebar, seolah disobek dari ujung ke ujung. Dia berusaha berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku ingin menolongnya, tapi tanganku terbelenggu oleh bayangan gelap yang menyelimuti. Setiap malam teriakan itu terulang, aku bisa merasakan kepedihan dan kemarahannya begitu nyata, hingga aku bangun dengan napas tersengal, keringat membasahi bantal. Aku merasa terhubung dengan wanita itu, seolah penderitaannya menyerap energi hidupku. Kadang, aku juga mendengar bisikan halus di telinga, "Bebaskan aku," tapi aku tak tahu bagaimana. Malam itu, segala sesuatu terasa aneh sejak aku mulai shift. Jam dinding di pos jaga berhenti berdetak tepat pukul 00.00. Entah sudah berapa lama, aku mencoba melihat ponselku, tapi layar mati total. Tidak hanya itu, baterai senter yang biasanya awet juga tiba-tiba habis dalam hitungan menit. Semua perangkat elektronik yang biasa menjadi alat andalanku mati satu persatu. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyerap semua energi. Aku duduk di kursi, mencoba mengusir rasa panik. Namun, saat aku melirik ke jam dinding lain di sudut lorong, waktu terasa begitu lambat. Detik bergerak melambat, dan aku merasa seperti terjebak dalam malam yang tak berujung. Setiap detik seperti berjam-jam. Nafasku berat, dan dingin semakin menusuk. Aku melangkah keluar pos, mencoba mencari sinyal ponsel atau setidaknya cahaya lain. Tapi lorong gelap, sunyi, dan waktu seakan membeku di sana. Ketika aku akhirnya melirik jam di ponsel yang nyala sebentar, ternyata hanya pukul 9.30 dini hari. Aku merasa seperti sudah berjaga selama berjam-jam, tapi kenyataannya baru lewat 1,5 jam sejak awal shift. Malam itu terasa seperti terperangkap dalam ruang waktu yang terdistorsi. Malam tanpa waktu. Sudah beberapa minggu aku bekerja di sini, tapi malam itu suasana benar-benar berbeda. Aku mendapat laporan ada aroma aneh di sekitar kamar 4, bau yang tajam dan berbeda dari biasanya. Dengan hati-hati, aku mendekati pintu kamar itu, membawa senter cadangan yang entah kenapa malam itu masih menyala. Saat membuka pintu, udara dingin langsung menyergap. Tapi yang membuatku terpaku adalah sesuatu yang tergeletak di lantai es, bekas darah membeku
berwarna merah gelap, membentuk bercak yang masih jelas. Aneh, karena ruang ini selalu dibersihkan dan disanitasi berkali-kali setiap hari, darah sejenis ini tidak seharusnya bisa bertahan. Aku berjongkok, memperhatikan dengan seksama. Bekas darah itu tampak baru, tapi tidak ada bau darah segar, hanya dingin dan hening. Aku memanggil Pak Jaya lewat HT, tapi yang kudapat hanyalah suara statis dan desisan yang samar. Tangan ini mulai gemetar. Aku sadar ini bukan darah biasa. Ini adalah jejak dari sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Sebuah pertanda dari masa lalu yang belum selesai. Aku menulis catatan cepat dan menutup pintu secepat mungkin. Satu hal yang paling penting selama aku kerja di sini adalah menjaga kunci cadangan kamar 4. Kunci itu selalu disimpan rapat di ruang pengawas, hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Suatu pagi saat aku datang untuk shift dini hari, aku mendapati kunci cadangan itu hilang. Aku periksa berulang kali di tempatnya, lemari besi, laci, bahkan di saku seragam temanku, tapi tak ada jejak. Aku melapor ke supervisor, tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang, "Mungkin kau yang salah taruh, jangan dibesar-besarkan." Tapi aku tahu ini bukan kesalahan aku. Tidak lama setelah itu, alarm gudang berbunyi. Aku segera berlari ke arah kamar 4, dan aku terkejut ketika melihat pintu kamar itu sudah terbuka dengan sendirinya. Tak ada tanda paksa, tak ada jejak orang yang masuk. Udara dingin yang menusuk kulit keluar dari celah pintu, seolah ruangan itu mengundang sesuatu atau seseorang untuk masuk. Kunci yang hilang, pintu terbuka sendiri. Semua ini terasa seperti peringatan. Aku mulai merasa, bukan hanya aku yang diawasi, tapi ada sesuatu yang ingin aku temui. Malam itu, suasana di pos jaga terasa lebih berat dari biasanya. Aku sedang berdua dengan teman satpamku, Rudy, yang biasanya tenang dan tidak mudah panik. Tiba-tiba, tanpa alasan jelas, wajah Rudy berubah menjadi pucat. Matanya kosong, tubuhnya gemetar hebat. Dia jatuh tersungkur di lantai, dan dengan suara yang berat dan asing, mulai berbicara. "Maya, kenapa kau meninggalkanku? Mengapa kau biarkan aku terjebak di sini?" Aku terkejut luar biasa. Maya, itu nama wanita yang pernah diceritakan Pak Jaya, korban yang meninggal di ruang pendingin bertahun lalu. Rudy seperti kehilangan kesadaran, tapi suaranya begitu dalam dan penuh rasa sakit. Dia meratap, menjerit, dan kadang tertawa. Tanpa alasan, aku mencoba membantunya memanggil nama Rudy, tapi dia seolah tidak mendengar. Suaranya semakin keras dan tajam, membuat seluruh tubuhku menggigil. "Aku akan membebaskanmu," kata suara itu sebelum Rudy tiba-tiba terdiam, dan matanya kembali normal. Rudy terbangun, bingung dan ketakutan, tak ingat apa yang baru saja terjadi. Malam itu, aku terbangun dari tidur dengan keringat dingin membasahi tubuhku. Dalam mimpiku, sosok Maya muncul dengan jelas, wajahnya penuh luka dan air mata. Dia berbicara dengan suara lembut tapi penuh penekanan. "Tolong, carikan aku. Jasadku tak pernah ditemukan. Aku tersembunyi di antara daging-daging yang sudah kadaluarsa. Aku tidak bisa pergi sebelum aku ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Aku merasa penderitaannya begitu nyata, sampai aku bisa merasakan dingin yang menusuk dari tubuhnya." Maya menatapku dalam-dalam, seolah memohon agar aku mempercayainya. "Aku tidak bisa tenang sampai kau menemukan jasadku," katanya sekali, lagi sebelum bayangannya menghilang. Aku terjaga, jantung berdetak kencang,
dengan tekad kuat. Jika memang benar jasad Maya tersembunyi di gudang ini, aku harus menemukannya. Setelah mimpi yang membuatku tak bisa tidur, aku memutuskan untuk membuat laporan lengkap tentang semua kejadian aneh yang aku alami selama bekerja di gudang ini. Aku menulis dengan detail, mulai dari suara-suara misterius, bayangan di CCTV, hingga kesurupan teman kerjaku. Aku sertakan pula cuplikan rekaman CCTV yang menangkap sosok wanita di freezer. Pagi itu, aku serahkan laporan itu langsung ke manajer. Reaksinya, mereka terlihat terkejut dan pucat, tapi mencoba bersikap profesional dan menolak mempercayai hal-hal gaib. Namun, ketika mereka melihat rekaman CCTV yang aku lampirkan, suasana berubah menjadi hening mencekam. Tak ada satupun yang berani membantah. Aku tahu ini bukan sekadar cerita kosong. Ada sesuatu yang salah besar di gudang ini, dan aku sudah membukanya. Setelah semua yang terjadi, aku tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan di gudang itu. Keesokan harinya, aku menyerahkan surat pengunduran diri. Manajer hanya mengangguk tanpa komentar. Aku keluar dari gudang dengan perasaan campur aduk, lega sekaligus takut. Aku tidak pernah kembali ke sana. Tapi anehnya, sampai hari ini, aku kadang masih mencium bau amis daging sapi, bahkan saat aku berada jauh dari tempat itu. Bau itu muncul tiba-tiba di tempat yang tak seharusnya. Aku tahu, meskipun aku sudah pergi, sesuatu dari gudang itu tetap mengikuti hidupku. Begitulah kisahku selama bekerja di gudang penyimpanan daging sapi itu. Sebuah pengalaman yang menguji batas nyaliku dan mengajarkanku bahwa ada dunia lain yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanyalah cerita kosong. Tapi bagiku, malam-malam penuh teror itu adalah kenyataan yang tidak akan pernah kulupakan. Jika kamu suatu saat melewati tempat seperti itu, berhati-hatilah. Kadang, keheningan dan dingin yang menusuk bukan hanya sekadar suasana, tapi pertanda sesuatu yang tidak ingin diganggu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jaga diri dan jangan abaikan tanda-tanda aneh di sekitarmu, karena terkadang yang tak terlihat justru paling berbahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jika aku masih kuat untuk bercerita.